apakah Al-Quran itu benar turun dari Allah ataukah buatan Muhammad? Tantangan untuk orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di Masjid Pesantren Sabilul Quran. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah banyak sekali memberikan pembelaan terhadap Al-Quran. Demikian pula Allah banyak memuji Al-Quran. Di antara pujian yang Allah berikan untuk Al-Quran yang Allah turunkan, Allah tegaskan bahwa tidak ada keraguan dalam Al-Quran, semuanya benar. Dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diberkahi, yang memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, itulah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar kalian merenungkan isi dari ayat-ayatnya. Mereka yang mempelajarinya, merenungkannya dengan baik akan mendapatkan banyak keberkahan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan Al-Quran sebagai hudan wa syifa, petunjuk dan sebagai obat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran adalah pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk lillati hiya aqwam, ke jalan yang lurus. Karena itu jamaah, jika kita melihat betapa banyak pujian Al-Quran untuk Al-Quran itu sendiri, seharusnya kita sebagai orang yang beriman, yang mencintai Allah dan mencintai kitabnya, sudah selayaknya memberikan ruang yang cukup untuk mempelajarinya, minimal dengan membacanya. Dulu orang-orang musyrikin, mereka banyak sekali meragukan apakah Al-Quran itu benar turun dari Allah ataukah buatan Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan pujian kepada Al-Quran dan pembelaan kepada Al-Quran, bahwa semua tuduhan itu nggak benar.
Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan yang disebut oleh para ulama dengan ayatut tahaddi, ayat yang berisi tantangan untuk orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli." Andaikan, katakanlah wahai Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin, andaikan manusia dan jin itu berkumpul, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kalau kau tuduh Muhammad itu membuat Quran padahal dia sendirian. Sekarang coba kalian kumpul, semua manusia dikumpulin, tidak hanya itu, bahkan termasuk jin kalian kumpulin, lalu kerjasama, bukan karya satu orang tapi karya banyak orang, untuk membuat bimithli hadzal Quran, yang semisal dengan Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun antara satu dengan yang lain mereka bisa saling kerjasama. Dhahiran artinya adalah saling kerjasama. Sehingga kalau satu orang kalian tuduh bisa menghasilkan Quran itu buatan Muhammad atas tuduhan kalian, tapi ternyata kalian sendiri ketika berkumpul dan kalian adalah orang-orang yang pintar dalam berbahasa, tidak bisa membuat Al-Quran, itu menunjukkan bahwasanya mustahil Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Di ayat yang lain bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli." Kalau kalian masih meragukan dengan apa yang aku turunkan kepada hambaku, fa'tu bi suratin min mithli, enggak usah buat satu Quran, cukup buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah, kalian boleh panggil syuhada kalian, a'wan, teman-teman kalian, orang-orang yang bisa membantu kalian selain Allah untuk membuat satu surat dalam sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Tapi mereka nggak mampu untuk mendatangkannya. Semua ini adalah bukti bahwasanya Al-Quran kitab yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai hamba Allah yang sekali lagi mencintai Allah dan mencintai firman-Nya, sudah selayaknya bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, berusaha untuk mendekat kepada Al-Quran. Kita berikan apresiasi yang tinggi bagi adik-adik yang ada di sekolah tingkat SMP, SMA, atau pasca SMA yang masih punya perhatian besar terhadap Al-Quran. Mereka mungkin jumlahnya tidak banyak di sebuah kota jika dibandingkan mereka yang gak peduli dengan Al-Quran. Kita bicara dalam lingkup sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan generasi semacam ini selalu terjaga dan akan terus semakin bertambah, sehingga Al-Quran bisa dikebumikan baik di daerah Cirebon maupun yang lainnya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala membukakan hati kita untuk lebih mencintai Al-Quran dan memberikan waktu untuk Al-Quran. Setidaknya adalah dengan berusaha untuk belajar membacanya dan memberikan waktu untuk membacanya. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, namun ada satu fenomena yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Furqan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah terkait keadaan umatnya, apa yang terjadi pada umatnya sehingga sampai Nabi SAW mengadu kepada Allah. Beliau mengadu kepada Allah karena umatnya memboikot Al-Quran. Fenomena orang yang memboikot Al-Quran di zaman kita mungkin sangat banyak sekali orang yang memboikot Al-Quran. Bagaimana pengaduan Nabi SAW kepada Allah? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Rasul berkata, "Wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Seperti apa bentuk memboikot Al-Quran? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, memboikot Al-Quran itu beragam dan bertingkat hukumnya. Ada bentuk pemboikotan Al-Quran yang sampai pada tingkatan kekufuran, sehingga kalau ada orang yang memboikot Quran, di posisi itu dia keluar dari Islam. Kapan Pak orang memboikot Quran sampai keluar dari Islam? Ketika dia tidak mau beriman kepada Al-Quran. Boikot paling puncak, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW dan orang-orang kafir yang tidak mau mengimani Al-Quran. Di antara mereka, ketika mereka diberitahu tentang Al-Quran, menyumbat telinganya dan gak mau dengar. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih peringatan, takutnya mereka kepada Al-Quran. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari tadhkirah, dari peringatan Allah? Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang lari, farrat min qaswarah, yang lari karena melihat singa. Takutnya orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, karena dia merasa bahwasanya Al-Quran telah banyak menyudutkan dirinya, menyalahkan perbuatannya, sampai ketika mau mendengarkan Quran itu mereka pergi. Digambarkan oleh Allah, ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah, seperti keledai yang lari ketika melihat singa dari kejauhan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, ada juga tingkat boikot yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran, yaitu pemboikotan yang lebih ringan. Apa saja itu bentuknya Pak? Di antaranya gak pernah mau belajar, sehingga dia gak bisa baca, tapi dirawati, dibiarin aja sampai tua dia gak bisa baca, dibiarkan saja. Itu memboikot Al-Quran. Ada yang dia sudah bisa baca, walhamdulillah, tapi dia jarang baca Quran. Mungkin dia baca Quran setahun sekali, pas Ramadan saja. Ini juga memboikot Al-Quran. Ada yang dia sudah bisa baca dan dia sudah rajin membaca, tapi dia tidak mau memahami maknanya, nggak mau belajar tafsir dan tidak mau mentadaburinya. Fahadha min hajranihi, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu juga termasuk di antara bentuk memboikot Al-Quran. Bahkan kata beliau, orang yang tidak mau menghafal Quran termasuk memboikot Quran. Jadi mungkin kita semuanya adalah pelaku-pelaku kesalahan yang diadukan kepada Rasulullah SAW kepada Allah, yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Siapa memboikot? Kita. Kita ini yang diadukan kepada Allah. Oleh karena itu jamaah, jangan sampai kita menjadi orang yang diadukan kepada Allah oleh Nabi kita SAW. Yang salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak gubris dengan Al-Quran, gak mau memberikan waktu untuk Al-Quran, baik waktu untuk belajar membaca, waktu untuk menghafalkan, waktu untuk mengkaji maknanya, merenungkan kandungannya. Sebab semua itu adalah fungsi Al-Quran diturunkan. Jika kitab yang demikian indah, yang banyak dibela oleh Allah, banyak dipuji oleh Allah, kita tidak mengambil ibrah darinya, berarti kita kehilangan banyak sekali kesempatan dan kebaikan darinya. Quran tetap mulia dan suci walaupun kita semuanya meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita untuk sekali lagi mau mendekat kepada Al-Quran, berusaha untuk memperbaiki kualitas kita dalam mempelajari Al-Quran. Yang sudah bisa membaca, yang belum bisa membaca, belajar membaca. Yang sudah bisa membaca, latihan untuk menghafal ayat-ayat yang bisa dihafal. Yang sudah bisa menghafal, berusaha untuk merambah sampai belajar tafsirnya, mentadaburinya, dan sampai pada tingkatan mengamalkannya. Demikian, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang dekat dengan Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanat as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.